Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cendekiawan muda, selamat datang kembali di podcast Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Voice Me, Umi Bersuara. Bersama saya Rifa Nur Fatima yang akan menemani bincang-bincang kita pada episode kali ini. Kuliah di Fakultas Ekonomi dapat memberikan pengalaman mendalam tentang dasar-dasar ekonomi, melatih keterampilan analitis yang diperlukan di berbagai bidang karir, memahami dinamika pasar dan kebijakan ekonomi, serta membuka akses pada beragam peluang karir baik di sektor keuangan, pemerintahan, dan juga bisnis. Selain itu, lulusan Fakultas Ekonomi juga dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi suatu negara melalui penelitian dan juga pengembangan kebijakan yang berbasis pada bukti. Dan pada episode kali ini, kita sudah menghadirkan narasumber kita yaitu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Mari kita sambut Bapak Elan Eriswanto SEMM. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Semoga senantiasa dilancarkan terus aktivitasnya nih Pak. Apalagi terima kasih juga Pak sudah menyempatkan hadir pada podcast kali ini di hari-hari terakhir ya Pak ya sebelum libur hari raya. Nah Pak, mungkin langsung saja nih Pak bisa diceritakan dulu Pak untuk Fakultas Ekonomi sendiri itu sebenarnya apa sih Pak? Oke. Yang pertama bahwa Fakultas Ekonomi ini adalah fakultas yang memiliki keahlian khusus di bidang ekonomi, dalam hal ini adalah khususnya di bidang bisnis dan juga keuangan. Oke. Gitu ya Pak. Bisa disebutkan Pak ada program studi apa saja Pak di Fakultas Ekonomi? Saat ini Fakultas Ekonomi memiliki 3 program studi. Yang pertama adalah Diploma 3 Perpajakan, yang kedua adalah sarjana akuntansi, dan yang ketiga adalah sarjana manajemen. Oke, ada manajemen. Manajemennya mungkin umum atau ada lain? Di kami bahwa manajemennya berbeda dengan di universitas yang lain. Kami ini adalah manajemennya adalah manajemen retail atau dengan bahasa umumnya adalah manajemen berbasis digital. Oke, ada manajemen berbasis digital. Jadi ada 3 program studi ya Pak. Betul. Mulai dari diploma dan juga sarjana. Untuk akreditasinya nih Pak, untuk informasi juga buat cendekiawan muda di rumah, akreditasi program studi yang ada di Fakultas Ekonomi. Yang pertama untuk Diploma 3 Perpajakan, akreditasinya sudah B. Terakreditasi dari Ban VT, kemudian juga sarjana akuntansi terakreditasi Ban VT, dan juga untuk manajemen retail itu sudah terakreditasi oleh Lamemba, Lembaga Akreditasi Mandiri dan Akuntansi, itu adalah dengan peringkat baik sekali. Sudah terakreditasi semua berarti ya Pak ya, betul, untuk semua program studi yang ada di Fakultas Ekonomi. Nah Pak, untuk Fakultas Ekonomi sendiri sih bagaimana bisa berperan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi tantangan ekonomi global Pak? Yang pertama bahwa untuk meningkatkan kualitas lulusan, yang pertama adalah kita melakukan peninjauan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pasar dan juga kebutuhan dunia global. Yang pertama adalah misalnya baik di program studi diploma, kemudian juga program studi sarjana akuntansi dan manajemen bahwa senantiasa berbasis digital. Contohnya misalkan di manajemen retail itu beberapa mata kuliah sudah berbasis digital, seperti ada mata kuliah e-commerce dan juga teknologi yang lainnya. Begitu juga di perpajakan, mata kuliah untuk praktikumnya sudah berbasis teknologi. Jadi tadi ada peninjauan kurikulum ya Pak ya. Dan juga Pak, bagaimana sih Pak Fakultas Ekonomi dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan soft skill-nya yang dibutuhkan di pasar kerja saat ini? Yang pertama bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi sesuai dengan kebijakan pemerintah dan kebijakan universitas, bahwa kita mengembangkan soft skill ada 2 hal. Yang pertama adalah kita mengikuti MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Salah satunya yaitu dengan skema pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa itu adalah supaya bisa mengenal dan juga soft skill berinteraksi dengan masyarakat yang lain dan juga mahasiswa yang lain. Yang kedua adalah program MSIB, magang dan studi independen, baik di program sarjana maupun diploma, baik yang diselenggarakan oleh Kemendikbud maupun oleh program studi. Itu kan sebagai latihan ataupun dapat memenuhi kebutuhan di dunia kerja, sehingga dengan magang itu mahasiswa tahu dunia kerja itu bagaimana, dunia praktikum itu bagaimana. Ya, jadi selain dilatih secara akademis di kelas nih Pak ya, juga ada berbagai praktik yang bisa diikuti mulai dari program MBKM tadi ya. Berarti banyak ya Pak untuk Fakultas Ekonomi sendiri yang mengikuti MBKM?
Banyak, ya lebih dari 30%, lebih 30% karena kita senantiasa baik di program sarjana maupun di program diploma, MBKM yang kita lakukan saat ini yang pertama adalah pertukaran mahasiswa, yang kedua adalah magang, yang ketiga adalah membangun desa, dan yang keempatnya adalah wirausaha. Selain itu juga kami punya program yang lain untuk meningkatkan soft skill, misalnya adalah di program studi perpajakan dengan adanya relawan pajak. Relawan pajak itu adalah supaya mereka teori yang didapat di kelas dapat diimplementasikan membantu masyarakat dalam hal kecilnya, misalnya pengisian pelaporan pajak. Gitu. Jadi bisa membantu masyarakat awam ya Pak ya, yang mungkin belum paham mengenai perpajakan. Banyak sekali berarti program yang dibentuk untuk membentuk soft skill tadi ya Pak. Mungkin kalau untuk dari organisasi mahasiswanya juga ada Pak? Iya. Organisasi mahasiswa yang ada di lingkungan fakultas dan di program studi fakultas itu yang pertama ada BEM fakultas, yang kedua adalah ada IMM fakultas, ada DVM, dan ada himpunan mahasiswa program studi. Dan juga himpunan mahasiswa itu dia melakukan program kerja dan salah satunya adalah untuk memupuk soft skill dengan cara misalkan melakukan kegiatan baik akademik maupun non akademik gitu. Jadi diwadahi ya Pak ya untuk mengembangkan soft skill tadi, karena memang pada zaman saat ini kemampuan akademik saja tidak cukup ya Pak ya. Kita harus ditunjang dengan berbagai soft skill yang dimiliki. Pak. Nah, untuk Fakultas Ekonomi sendiri apakah sudah berkolaborasi dengan stakeholder lainnya Pak? Mungkin dalam bentuk kerjasama yang sudah dilakukan atau mungkin yang akan dilakukan oleh Fakultas Ekonomi? Iya. Fakultas Ekonomi merujuk daripada universitas melakukan kerjasama ada dua pihak. Yang pertama adalah dengan sesama perguruan tinggi untuk melaksanakan baik tridharma maupun untuk pengembangan kurikulum. Misalnya dengan beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Ahmad Dahlan, baik yang berbasis PTMA ataupun Muhammadiyah maupun yang lain. Untuk kegiatannya yang dilakukan adalah mulai dari pertukaran mahasiswa dan juga kegiatan lainnya. Kemudian di lain juga adalah kerjasama dengan pemerintah daerah, baik dinas maupun instansi yang ada di pemerintah daerah. Itu dalam rangka melaksanakan untuk riset, untuk melaksanakan magang dan juga yang lainnya. Selain itu juga kami melakukan dengan bukan hanya pemerintah daerah, dengan asosiasi. Misalnya akuntansi dengan Ikatan Akuntan Indonesia di pusat, kemudian juga pajak itu dengan dengan kantor konsultan, dan juga sudah merintis untuk kolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan program studi yang ada di Fakultas Ekonomi. Jadi sudah dibangun berbagai kerjasama ya, mulai dari sesama universitas ataupun pemerintahan dan juga asosiasi tadi Pak. Nah, berarti tadi kan disebutkan untuk melatih soft skill itu salah satu programnya dari MBKM itu membangun desa Pak. Berarti itu dengan pemerintah ya Pak ya. Berarti dalam proyek membangun desa itu apakah ada yang bisa dikonversi Pak dari mata kuliah mahasiswa? Iya. Jadi sesuai dengan waktu dan skemanya, sekarang itu adalah bukan dikonversi, namanya itu adalah rekognisi di MBKM itu. Jadi semua kegiatan MBKM itu baik yang dilaksanakan oleh Kemendikbud maupun oleh program studi itu direkognisi ke mata kuliah sesuai dengan skemanya. Misalnya ada yang ke 20 SKS, ada yang ke beberapa SKS, tergantung skema dan waktunya. Tergantung skema dan waktunya. Berarti tadi walaupun misalkan mahasiswa tidak menjalankan perkuliahan di kelas terus gitu Pak ya, jadi bisa melaksanakan beberapa kegiatan melalui program-program yang disediakan, tapi nilainya masih tetap bisa diperoleh gitu ya Pak ya, melalui rekognisi tadi. Selain Pak tadi yang sudah disebutkan, yang sudah Bapak ceritakan itu merupakan keunggulan dari Fakultas Ekonomi. Mungkin ada hal lain Pak yang bisa disampaikan untuk cendekiawan muda calon mahasiswa baru Pak. Keunggulan Fakultas Ekonomi itu apa? Yang pertama adalah program studi yang ada di Fakultas Ekonomi, lulusannya adalah tidak lekang waktu. Contohnya kan seperti akuntansi, manajemen, pajak. Lulusannya apabila kita mau berbicara bekerja di semua instansi bisa, di swasta pun bisa, di UMKM, dan juga sesuai dengan CPL Prodi bekerja berwirausaha dan juga sesuai keahlian. Selain itu juga alhamdulillah Fakultas Ekonomi mulai 2024 ini kita mendapatkan amanah dan kepercayaan dari Bursa Efek Indonesia punya galeri investasi. Punya galeri investasi
yang satu-satunya di Sukabumi, baik di kota maupun di kabupaten. Jadi kalau bercerita ini adalah kota dan kabupaten Sukabumi ini baru ada di UMI, khususnya adalah di Fakultas Ekonomi. Yang kegiatannya adalah edukasi dan bisa berinvestasi. Dan ini terbuka bukan hanya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi UMI, tapi untuk seluruh masyarakat se-Sukabumi, baik mahasiswa dan termasuk misalkan kalau anak-anak SMA yang sudah mau berinvestasi dan sebagainya bisa belajar. Jadi untuk di galeri itu adalah bukan hanya berinvestasi, sebelum terjun itu ada edukasinya, konsultasi dan sebagainya. Dan itu satu-satunya. Dan kami juga mahasiswa sedang merintis untuk menjadi UKM KSPM. KSPM itu adalah kumpulan dari mahasiswa penggiat untuk investasi. Itu. Jadi mereka yang terjun, yang mengelola tentang galeri tersebut gitu. Jadi ada galeri yang terbuka untuk umum. Nah, ini informasi nih buat cendekiawan muda di rumah, bisa datang ke Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kita memiliki galeri investasi ya Pak ya. Satu-satunya di kota dan kabupaten Sukabumi, yaitu ada di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dan Pak, mungkin informasi ini buat cendekiawan muda di rumah yang mau melanjutkan ke Fakultas Ekonomi, apakah harus jurusan IPS Pak atau soshum nih yang masuk ke Fakultas Ekonomi? Ya, artinya ke Fakultas Ekonomi baik akuntansi, pajak, kemudian juga manajemen kita welcome semua jurusan. Jadi mau IPA, mau IPS, bahkan bagi SMK yang bangunan ataupun kesehatan kita welcome. Kenapa? Karena nanti kita akan belajar lagi dari awal, baik pajak, dan nggak usah khawatir yang hari ini IPA masuk ke akuntansi, manajemen atau pajak, nggak usah khawatir. Nanti akan senantiasa bersama dan sebagainya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kami welcome untuk semua. Dan satu lagi untuk tahun 2024 ini kami punya program khusus, adalah ada beasiswa untuk relawan pajak. Relawan pajak yaitu yang hanya UKT ataupun biaya kuliahnya per bulannya hanya 700.000, sekitar 700.000 untuk semester 1 sampai 4 dan ke semester 5-nya sekitar 600. Jadi turun, turun. Jadi hanya 700.000 bisa jadi mahasiswa pajak, iurannya ataupun uang kuliahnya per bulan gitu. Baik. Nah, jadi buat cendekiawan muda yang punya latar belakang pendidikannya, ya aku nggak pede nih soalnya aku dari SMK misalnya teknik mau ke soshum nih alih jurusan gitu ya, nggak apa-apa, nggak masalah, karena nanti semuanya akan belajar lagi dari awal. Jadi nggak usah khawatir teman-teman untuk pilih di Fakultas Ekonomi. Juga tadi ada informasi beasiswa nih untuk yang mau masuk ke Diploma 3 Perpajakan, ada informasi beasiswa relawan pajak di mana UKT-nya itu bisa mencapai hanya 700.000-an per bulannya saja. Baik Pak. Nah, ini adalah periode keberapa Pak Bapak menjabat sebagai dekan? Saya periode ke-1, mau berakhir. Berakhir, berarti ini tahun keempat. Baik. Nah, selama menjabat sebagai dekan nih Pak di Fakultas Ekonomi, adakah pengalaman yang paling berkesan Pak? Bisa diceritakan? Yang pertama ya berkesannya ya bisa mengembangkan baik mahasiswa maupun dosen di Fakultas Ekonomi. Dan yang paling berkesan itu bisa mendampingi program studi manajemen retail walaupun prodi baru, belum meluluskan dan terakreditasi baik sekali oleh LAM. Karena akreditasi Lamemba itu akreditasi yang skemanya paling tinggi dari seluruh LAM. Sementara program studi manajemen ini, manajemen yang khusus manajemen retail ini se-Indonesia baru di UMI, yang baik sekali. Yang baik sekali, maka tidak sedikit banyak program studi yang berbasis manajemen retail yang kita sharing ya, yang kita sharing ada beberapa perguruan tinggi. Karena itulah bahwa kita punya kekhususan manajemen retail, dan alhamdulillah ke atas kerja keras ketua prodi dan dosen-dosen di program studi manajemen serta bantuan himpunan mahasiswa manajemen retail ya bisa, walaupun prodi baru belum meluluskan, bisa terakreditasi baik sekali oleh Lamemba. Alhamdulillah ya Pak ya. Berarti berdirinya manajemen retail itu di tahun berapa Pak? Manajemen retail itu adanya itu adalah pas COVID. Kita mendapatkan izin itu adalah tahun 2020 dan nerima mahasiswa pertama kali itu adalah 2020 bulan September. Dan tahun 2024 ini baru mau meluluskan, tapi alhamdulillah sudah terakreditasi baik sekali. Dan selain itu juga bahwa manajemen retail juga kita nerima beasiswa KIP juga. Kemarin kita mendapatkan kuota yang
banyak, Oke. kurang lebih ya 11 orang gitu. Oke, Iya. baik. Berarti hasil dari kerja sama tim ya Pak dapat memberikan akreditasi gitu, walaupun sebagai program studi yang baru saja berdiri. Oke, baik Pak. Nah, kita beralih Pak pertanyaannya. Sebagai seorang dekan Pak, bagaimana pandangan Bapak terhadap kondisi perekonomian di Indonesia saat ini? Yang pertama, kita sebetulnya kalau kita lihatlah secara global, kondisi ekonomi global ataupun dunia ini adalah agak melemah. Tetapi kalau seiring dengan perkembangan di Indonesia, itu adalah masih baik. Kenapa? Walaupun ya kita berbicara inflasi, tapi masih bisa ditanggulangi, oleh kebijakan-kebijakan dalam perekonomian. Jadi untuk kondisi sampai hari ini, untuk Indonesia masih dalam kondisi baik. Baik, ya. gitu. Walaupun masih harus ada peningkatan terus. Betul, ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, momennya pas nih Pak, ini kita Ramadan, beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan fenomenanya selalu sama Pak tiap tahun. Menjelang Hari Raya itu biaya bahan pokok khususnya itu selalu melonjak naik Pak. Sebetulnya mengapa Pak bisa melonjak naik? Yang pertama ya kondisi khususnya di Indonesia ya. Di Indonesia itu kan sebagian besar penduduk atau masyarakatnya adalah umat Islam atau umat Muslim. Kemudian pada saat bulan Ramadan itu perilaku konsumen ataupun perilaku masyarakat Islam ataupun Indonesia itu adalah berubah. Karena apa? Berubah itu yang tidak biasa menjadi biasa, gitu kan? Contohnya harusnya misalkan memenuhi kebutuhan hanya A dan B, sekarang plus C, Misalkan yang biasa tidak harus menyediakan tajil, kemudian kebutuhan ini, sehingga dengan artian kenapa tadi mahal? Sebetulnya pasokan bahan pangan, bahan baku dan lain sebagainya stabil, hanya kebutuhan masyarakat aja yang meningkat, sehingga otomatis dalam ekonomi udah jelas apabila barangnya tetap tapi permintaannya naik, itu kan harga akan naik. Yang kedua, bahwa perilaku ya kita berdasarkan beberapa penelitian itu bahwa kalau masyarakat memenuhi kebutuhan dalam keadaan puasa atau lapar, biasanya kebutuhannya meningkat sekitar 50-60%. Karena apa? Biasanya orang dalam keadaan lapar yang tidak ingin juga jadi ingin. Jadi jadi ingin gitu kan, otomatis lah ada permintaan meningkat. Jadi karena perilaku konsumennya yang konsumtif dalam keadaan bulan Ramadan, permintaan naik sementara barang tetap. Sebetulnya sih pemerintah tetap menanggulangi, seperti hari ini kan beras naik dan lain sebagainya. Sebetulnya pemerintah tetap menjaga stabilitas jumlah barang, termasuk juga untuk sebentar lagi kita mau Idul Fitri yang mudik tetap BBM tetap persediaannya tetap persediaan, hanya kebutuhan masyarakatnya yang meningkat karena biasa tidak mengeluarkan bensin atau BBM misalkan, yang banyak sekarang harus mengeluarkan karena mudik. Oke, baik, berarti ya itu tadi ya buat cendekiawan muda yang mungkin bertanya-tanya kenapa sih setiap lebaran itu harga pokok naik. Nah itu karena jiwa saat puasa itu kita jadi lebih lapar mata dan jadi sifat konsumtif kita tuh meningkat gitu. Sementara ketika bahan tadi ada namun permintaan melonjak naik, maka harga pun akan ikut naik gitu ya Pak ya berarti. Terakhir nih Pak, di perbincangan kita kali ini, harapan Bapak nih untuk Universitas Muhammadiyah Sukabumi, apalagi sebentar lagi kita akan menginjak usia 21 tahun Pak. Apa harapan Bapak untuk UNIF dan juga harapan untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi? Yang pertama, harapan untuk Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang pertama tetap jadi yang terbaik khususnya di kota dan di Kabupaten Sukabumi, dengan meningkatnya adalah kualitas dan kuantitasnya ya. Kuantitas untuk menuju kampus yang bereputasi. Yang kedua adalah untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi, seperti tadi itu, jangan khawatir dan selalu bersyukur menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi, karena setelah lulus itu banyak profesi yang bisa ditempuh di semua instansi dan juga di semua tempat dan lain sebagainya, sesuai dengan CPL prodinya masing-masing. Termasuk ya tadi itu ya, kalau kita berbicara calon mahasiswa baru,
Fakultas Ekonomi memang di Sukabumi banyak yang bernuansa prodi akuntansi, manajemen maupun pajak, tetapi kita sudah terakreditasi, semua prodinya terakreditasi, ada yang BAN PT, ada yang LAM, dan ada yang B, ada yang baik sekali. Oke, baik. Pastinya semoga hal-hal baik selalu menyertai Fakultas Ekonomi ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak sudah berkenan hadir pada podcast kali ini. Tidak terasa waktunya kita sudah berakhir nih Pak ya. Semoga Fakultas Ekonomi selalu menjadi lebih baik dan juga sehat-sehat Pak untuk Bapak. Semoga selalu dilancarkan segala aktivitasnya. Oke, baik cendekiawan muda, berakhir sudah bincang-bincang kita pada episode kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saya Rifa Nur Fatimah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.